Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lajengaken pengaosan fikih Jumat ingkang sampun kepengker kita bahas syarat sahipun salat sing nomor pinten iki? Nomor 3 ya. Syarat wudu yang nomor 3 nih. Jadi saya ulangi lagi, syarat salat syarat sahipun salat. Syarat sahipun salat yang pertama itu kan harus duhulul waqti, harus sudah masuk waktunya. Nomor 2 harus istiqbalul qiblah, menghadap ke arah qiblah. Dan saniki nomor 3 syarat sahipun wudu niku at-thaharatu 'anil hadatsaini, harus suci dari 2 hadas. Walau shalla biduni thaharatin walau nasihan lam tasihha. Seandainya ada orang sholat tidak dalam kondisi suci dari hadas meskipun lupa, maka sholatnya tidak sah. Wa yusabu ala qasdihi faqat la ala fi'lihi. Tapi misalnya piyambak ini ku mboten ngerti, maka sholatnya tetap wonten ganjarane karena dia sudah berniat sholat tapi tidak dianggap sah. Terus syarat sahipun wudu, syarat sahipun sholat sing nomor 3 niku at-thaharatu 'anil hadatsain, harus suci dari dua hadas. Hadas yang dimaksud yang mriki niku nggih hadas kecil sama hadas besar. Kalau kita bahas sareng-sareng. Hadas cilik atau hadas kecil niku saged hilang harus dengan wudu. Kalau hadas besar harus dengan mandi janabah. Kita bahas yang wudu riyen. Wudu menika nek cara bahasa disebut ismun yughliqas li ba'dil a'dha wa huwa ma'khudun minal wudu'ah. Jadi wudu niku basuhan sebagian anggota badan. Tapi nek cara syara iki ismun li ghusli a'dha'in makhsusah bi niyatin makhsusah ala wajhin makhsus. Itu membasuh anggota badan secara khusus dengan niat yang khusus dan cara yang khusus. Saderengipun kula jelasaken fardune wudu, kesunahane wudu lan liya-liyane. Teng mriki dipun jelasake di antara keutamaan wudu riyen Pak. Di antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yusbihu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada seorang hamba yang menyempurnakan wudu kecuali dosa-dosanya yang telah lewat dan dosa-dosanya akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa sing pun kelewat diampuni niku jelas. Lah maksudnya Kanjeng Nabi wa ma ta'akhkhar niki napa? Dosa sing wis kelewat diampuni ini kan jelas. Dosa yang akan datang kan diampuni niki artinya orang yang wudunya itu sempurna Pak, niku insyaallah kedepannya niku akan dijaga dari perbuatan maksiat sehingga dia tidak punya dosa. Niku sing dimaksud wa ma ta'akhkhar. Jadi ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang sudah kelewat dan dosa yang akan datang niku semua diampuni Allah taala. Dosa yang akan datang niku maknane tiyang niku nek kapan wudune niku sempurna
insya Allah dirinya akan dijaga sehingga tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, sami kalih dawuh man shoma Ramadhana wa qama lahu, gitu. Barang siapa yang puasa Ramadan dan mau qiyam Ramadan, salat tarawih, maka dosa-dosanya yang telah kelewat dan dosa yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku maknane dosa sing wis kelewat diampuni, dosa yang akan datang artinya orang ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Atau semisal terjerumus dalam kemaksiatan, langsung cepat tobat sehingga tidak punya dosa. Karena ada ibu minal dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat karena pernah punya salah kemudian bertobat maka dosanya hilang semua. Ada ibu minal dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat itu sama halnya orang yang tidak punya dosa. Wa qala aidan terus kanjeng Nabi nate dawuh as-shalatu khairu mawdu'in wa la yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min. Salat itu sebaik-baik perkara. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Terus antosipun ciri-ciri wong mukmin niku nggih sering wudu. Terus mila nek wonten tiyang kok jarang wudu berarti nggih otomatis jarang salat. Nek jarang salat berarti dudu wong mukmin niku. Alhamdulillah kalau jenengan ini sering wudu minimal setiap hari 5 kali sebelum sholat fardu 5 kali. Man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min adfari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu kemudian wudunya itu sempurna, fa ahsanal wudu, bagusake wudu artinya wudunya sempurna, maka dosa-dosanya itu keluar dari jasadnya melalui sela-sela jarinya. Terus kalau jenengan nek wudune niku sempurna dalam arti memenuhi syarat sahnya wudu, memenuhi rukun-rukunnya wudu, apakah napa niku memperhatikan sunah-sunah wudu, menghindari hal yang bisa menjadikan kemakruhan wudu, lan niku ndadosake dosa-dosa kula jenengan niki bersih, keluar dari sela-sela jari. Nggih, pun niku diantara keutamaanipun wudu. Di pembahasan wudu niki mangke kita bahas beberapa poin ya. Yang pertama kita awali dari furudul wudu atau biasa disebut arkanul wudu. Furudul wudu sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Arba'atun tasbutu bil Qur'an wasnani bis sunnah. Fardune wudu utawi rukune wudu niki maknanipun wudu niku nek kapan boten menuhi fardune wudu boten sah. Lah nek wudune boten sah berarti ibadah-ibadah yang membutuhkan harus suci dari hadas kecil maka juga tidak sah seperti sholat. Kata para ulama 6 dari fardunya wudu atau rukune wudu niki 4 diantaranya niku dijelaskan langsung di Al-Quran binasil Quran. 2 diantaranya dijelaskan di dalam hadis Nabi. 4 yang dijelaskan di Al-Quran niku nopo? Setunggal ghuslul wajhi, membasuh muka. 2 wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. 3 wa mashu ba'dir ra'si, mengusap mengusap kepala. Menurut mazhab Syafi'i sebagian sudah cukup. Wa ghuslur rijlaini, kemudian membasuh kedua kaki. Niki berdasarkan Quran dan semua ulama sepakat 4 niki tidak boleh ditinggalkan ketika kita wudu. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Niki semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat dari 4 mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, bahkan dari ulama-ulama Salafi. Semuanya sepakat.
Tapi nek wonten ustadz sing jelasno kok cuma loro, nah niku saya kira si ustadz niki salah ucap Pak. Saya pernah nggak sengaja lihat ada video potongan itu. Ada salah satu ustadz ditanya, Pak Ustadz, melalui tulisan ya, pertanyaan tulisan. Sing ditakoke niku ketika kita wudu mana saja yang wajib kita basuh. Kata ustadz niki, setahu saya yang wajib dibasuh itu wajah dan kedua tangan. Nah, itu bertentangan dengan nasul Quran, bertentangan dengan daur Quran, dan bertentangan dengan semua ulama. Dan itu bisa jadi ustadz ini lali nopo sabkul lisan ya, kepleset lisan. Nopo ngantuk nopo. Nah, ketika di nopo niku wonten sing membenarkan, ada yang mengkritik, diluruskan, jamaahnya nggak terima. Nah, ini kan lucu nih. Dan ini perlu kalau jelaskan supados jenengan niku belajarnya niku mantep Pak. Mantep. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita berwudu itu 4 niki tidak boleh ditinggalkan. Niki menurut ittifaqul ulama, ijma'ul ulama. Sepakat semua. Sebab napa? Quran pun jelasno. Nek kapan wonten sing nentang niki berarti khilaful Quran. Jadi dia berarti bertentangan dengan Quran. Punti dawe wonten teng Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 iki Pak. Niki binasil Quran, sekali lagi ya, ini binasil Quran. Berarti kalau ada ulama atau ada ustadz ya, ada ustadz yang tidak sesuai niki berarti bertentangan dengan ayat Quran dan bertentangan dengan semua ulama. Nah, bila ustadz niku menawa ngantuk kok bener Pak Joko. Menawa ngantuk. Bisa jadi ngantuk, jawabannya ngantuk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, ketika kalian ingin melaksanakan sholat, nah niki faghsilu wujuhakum, yang pertama basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, kedua basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku. Ketiga wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, niki binasil Quran, tidak boleh dikurang-kurangi. Kok yang wajib dibasuh itu hanya wajah dan kedua tangan. Nah, ngantuk nih. Selanjutnya yang dua, niki berdasarkan hadis Nabi tentang Quran dan niki khilafiyah di kalangan para ulama. Wasnani bisunnah wa huwa an-niyatu wat tartib, niat dan berurutan. Niki ulama-ulama khilafiyah. Panjenengan boleh mengikuti yang mana terserah. Tapi kalau saya mengikuti madzhab Syafi'i dan mengikuti mayoritas ulama. Terus niat dan tertib. Saya wali dari niat ya. Hukum niat ketika kita berwudu niku menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i niku hukumipun wajib, termasuk fardunya wudu. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Kamilo nek cara mazhab Syafi'i lan mazhab Maliki, kapan wonten tiyang wudu kok mboten niat, niku wudune mboten sah. Semanten ugi misalnya sholat harus niat. Niki menurut mazhab Maliki dan Syafi'i harus niat. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu harus dengan niat. Menurut mazhab Maliki wonten bedanipun Pak. Nek cara mazhab Syafi'i niat niku kudu dibarengke kalih penggawean. Dados contone wau wuduke. Ketika panjenengan wudu niku ketika membasuh wajah niku kudu dibarengi kalih niat. Dibarengi kalih niat. Cara mazhab Syafi'i.
Cara madzhab Maliki innaha qabla syuru' fil wudu' bi zamanin yasirin urfan. Niate niku sebelum membasuh. Sebelum membasuh. Nggih. Niku nek cara madzhab Maliki dan Syafi'i. Cara madzhab Hambali dan Hanafi. Cara madzhab Hambali riyen niat wudu niku mboten termasuk fardune wudu tapi termasuk syarat sahih wudu. Jadi artinya tidak boleh ditinggalkan juga. Cuma cara madzhab Hambali mboten termasuk bagian dari rukunnya wudu, tapi niku masuk di syarat sahnya wudu. Berarti sama-sama tidak boleh ditinggalkan. Sama. Cuma beda istilah mau. Beda istilah. Jadi artinya ngeten, cara madzhab Hambali itu niat tidak harus dibarengkan ketika membasuh muka. Tidak harus kerentak sebelum wudu, bahkan di tengah-tengah wudu sah-sah mawon. Tapi harus niat. Cara madzhab Hambali. Cara madzhab Hanafi, niat wudu itu hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak niat biasa apa? Ini kula jelaskan khilafiyah di kalangan ulama. Tujuan kula supados panjenengan niki mangke boten kagetan, boten gumunan. Karena khilafiyah itu biasa, perbedaan pendapat itu biasa. Yang tidak biasa itu ta'assub. Ta'assub itu artinya fanatik buta. Menurut dia A, wis B, C salah semua. Nah, itu jenenge fanatik buta, jangan. Bon. Jadi saya ulangi lagi, niat ketika wudu niku menurut madzhab Maliki dan Syafi'i termasuk bagian dari rukunnya wudu, bagian dari fardunya wudu. Cuma sing bedake nek cara madzhab Syafi'i niat wudu niku harus berbarengan ketika membasuh wajah. Ketika menurut madzhab Maliki niku niatnya sebelum membasuh wajah. Menurut madzhab Hambali niat wudu itu tidak termasuk rukunnya wudu, tapi termasuk bagian dari syarat sahnya wudu. Harus juga, tidak harus niatnya niku dikerentek ketika basuh wajah atau sebelum wudu, bahkan di tengah-tengah wudu boleh. Menurut madzhab Hanafi niat wudu itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Selanjutnya pertanyaannya ngeten, bagaimana hukumnya melafalkan niat sebelum wudu? Nah, ini kadang digegeri sebagian wong sing boten patek pinter nek cara kula, belajare lagi setengah-setengah tapi gampang nyalahno wong liya. Enggak mau berbeda pendapat. Hukum talaffuz bin niyat. Hukum melafalkan niat sebelum ibadah niku khilafiyah, Pak. Perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi menurut mayoritas ulama, jumhur ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi contoh misalnya jenengan ajeng wudu niate diwaos dhisik niku sunnah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sunnah. Karena niat niku tempatnya di hati, mahallun niat al-qalbu. Jadi panggonane niat niku teng ati. Jadi artinya kontak ning jero ati nalika panjenengan wudu. Niku sing wajib. Tapi melafalkan niat iki tidak wajib. Menurut madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali hukumnya sunnah. Menurut madzhab Maliki niki ada dua pendapat. Cara madzhab Maliki ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu tidak disunahkan, ada yang mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu artinya tidak baik. Niki nek cara madzhab Maliki ya. Sehingga misalnya panjenengan ajeng wudu niku maca nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala maten misale cara madzhab Maliki disalahke. Enggak usah, enggak perlu gitu. Nalika jenengan ajeng salat nawaitu usolli fardhu subhi adaan ma'muman lillahi ta'ala, tidak perlu cara madzhab Maliki. Tapi nek cara madzhab Syafi'i, Hambali, cara madzhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi, atau Hanafi, Syafi'i dan Hambali, tiga madzhab ini hukumipun sunnah. Sunnah.
Dan cara madzhab Maliki tidak dianjurkan, tidak disunahkan, bahkan khilaful aula. Dan ikilah sing diikuti oleh Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan dari Salafi Wahabi. Niku Pak. Ulama-ulama Salafi niku nek ana tiyang salat maca niat niku biasa-biasa mawon. Nah sing galak-galak niku malah pengikuti. Nggih. Kula nuwun piyambak, galak-galak malah pengikuti teng Indonesia niku malah. Kalau sholat maca niat sih sholli fardhu subhi itu kok cangkeme bid'ah itu. Balai kangkang aku. Ulama sampeyan sing ning Saudi ora kaya ngono kok, sampeyan balai ngono. Berarti orang ini tidak mau menerima perbedaan. Terus kula jelasinnya terus supados panjenengan niku boten kagetan. Boleh mengikuti salah satu dari pendapat-pendapat ingkang kula aturaken. Lah nek cara dari kawan-kawan Salafi niku mengikuti pendapatipun madzhab Maliki yang dipopulerkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa itu wa hadzal qaulu ashah. Menurut madzhab Salafi, menurut Ibnu Taimiyah, yang pendapat yang paling benar itu justru tidak usah pakai usolli atau nawaitu gitu, enggak usah dilafalkan. Bali talaffuz bin niyyah naqsun fil aqli, kata beliau. Bali talaffuz bin niyyah naqsun fil aqli wad din, itu bisa mengurangi akal dan agama. Ya. Niku cara Ibnu Taimiyah, tapi kula pribadi tidak setuju, tidak sepakat dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah, dan itu sah-sah mawon. Kenapa? Karena saya mengikuti mayoritas ulama. Itu termasuk pendapat minoritas, pendapatnya Ibnu Taimiyah dan diikuti sebagian kawan-kawan dari Salafi. Dan itu sah-sah mawon, ada semuanya, ada patokannya, ada dalilnya. Saya pribadi mengikuti mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Syafi'i dan Hambali, itu mengatakan at-talaffuz bin niyyah mustahab, melafalkan niat sebelum ibadah itu hukumnya sunnah. Saged paham Pak nggih? Terus menawi jenengan mangke ngerti wonten perbedaan ngoten mboten kagetan. Kalau panjenengan ngerti ada orang mau sholat muni usolli, jangan dibid'ah-bid'ahkan, jangan disalah-salahkan, apalagi dikafirkan. Masalah urusan usolli kok dikafir-kafirno. Sebelum wudu jenengan misalnya maca sunniat tidak apa-apa, hukumipun sunnah menurut tiga mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Cara Maliki boten sunnah, termasuk yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah dan dari saudara-saudara kita dari Salafi. Terus kula suwun ingkang ngaos kalih kula niku panjenengan dalam menyikapi khilafiyah niku kudu sing bijak Pak. Harus yang bijak. Artinya panjenengan jangan ta'assub, jangan fanatik buta. Jangan fanatik buta. Dan terus panjenengan itu harus bisa menerima perbedaan khilafiyah di kalangan ulama. Selama itu tidak bertentangan dengan nasul Quran dan nasul hadis. Nah, Quran itu sudah jelas dan yang bertentangan berarti sesat. Atau soal Quran jelas sing wajib dibasuh ketika wudu iku 4 kok muni loro, berarti dia bertentangan dengan Quran. Harus kita jauhi pendapat itu, tidak boleh kita ikuti. Tapi selama hadis-hadis atau dawuh-dawuh niku mboten jelas, kados permasalahan niat dan tartib, niku kita bisa mengikuti salah satu pendapat. Dan pulau pribadi dan mayoritas umat Islam di Indonesia madzhabnya kan Syafi'i. Nah, kalau niat di dalam wudu dan niat di dalam ibadah itu hukumnya wajib. Masalah at-talaffuz bin niyyah, melafalkan niat sebelum ibadah niku hukumnya sunnah. Yang kedua, at-tartib. Niku kan mau niat Pak nggih. Niat niku khilafiyah. Saniki tertib berurutan. Ketika wudu apakah harus, apakah wajib? Niki menurut mayoritas ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan termasuk Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan kita dari Salafi, niku hukumipun wajib. Berurutan itu harus wajib, termasuk fardune wudu, termasuk rukunnya wudu. Cara madzhab Maliki tidak wajib. Tidak wajib Pak. Lapun
ayat-ayat Qur'annya sami, cuma cara memahaminya beda. Terus kata kula jelasake. Allah Ta'ala niku dawuh tentang surat Al-Maidah nggih, ingkang kula waca wonten teng surat Al-Maidah ayat 6. Allah Ta'ala niku dawuh kan ngeten, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, ketika kalian ingin mengerjakan salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian ilal marafiq sampai siku, wamsahu, dan usaplah siruusikum kepala kalian, wa arjulakum, dan kedua kaki kalian ilal ka'baini sampai ke kedua mata kaki. Dados sing ndadekake perbedaan pendapat niku di huruf wa, Pak. Wau niku lho, Pak. Niki sing ndadekake perbedaan pendapat niku teng waune niki. Fagsilu wuduhakum wa aydiyakum. Wa dalam bahasa Arab itu artinya kan dan. Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr datang. Pertanyaan kula ngeten. Semisal saya ngomong ngeten, Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr datang. Niku sing teko niku dhisik sini. Nggih. Sing teko niku dhisik sinten? Jawabannya bisa jadi Zaid dulu atau Amr dulu. Yang jelas dua-duanya datang, kan nggak? Kita betul. Beda dengan ngeten. Ja'a Zaidun summa Amrun. Zaid datang kemudian Amr. Siapa yang dulu? Siapa? Zaid dulu. Berarti kan harus berurutan. Nah, Al-Quran mengatakan dan ini angel istihad, Pak. Istihad itu betul gampang, istihad para ulama. Kalau ada orang mengatakan kita tidak usah ikut sama Syafi'i Maliki, pokok goblok ngono kan ngono. Kulo menanu gemes-gemesunya, teman. Kulo beberapa kali ku debat kali yang sing kados ngoten, Pak. Debat saya itu. Nggih. Saya debat karo wong kados ngoten kulo nggih kemaki. Karena at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Sombong dengan orang sombong itu hukumnya sunnah, sedekah itu. Saya sombong ngeten, lho Pak, ngeten. Sebelum kita debat, jangan kok nyalahke amalnya saudara-saudara muslim kita yang notabene adalah mayoritas. Wong sebelum kita debat, dengan hafal Quran ta mboten? Menang ya, Mbak. Saya hafal Quran, tak takoni. Jenengan hafal hadis berapa ratus? Menang. Ya udah sebelum kita debat. Oh, sampai debat Pak, ora hafal Quran. Ora hadis 40 mboten hafal. Jadi nembe dengar satu pendapat, kemudian dibuat pendapat itu menyalahkan amalia orang lain. Kan dia lucu, Pak. Kalau sombong, karena sombong kalian yang sombong niku sudah. Saya bilang, saya hafal Quran. Kalau dengan pengen debat kalian kulo minimal hafal Quran. Kalau hafal Quran juz dengan apa juz sama kan betul nyambung nih. Nah, kalau ngutip ayat yang surat Al-Maidah dengan malah kulo ngamplung. Kan ya lucu. Ya jadi debat ya mending sampai ngaji kalian kulo kata. Akhirnya dia teman-teman. Jadi kata kula jelaskan sebatas dengan radi paham. Jadi kula kalau semangat jelasin ngeten ku kula saestu boten patek seneng tiyang sing seneng nyalah-nyalahke padahal pemahaman tentang agama ini masih dangkal. Oke. Jadi perbedaan ulama ini ngeten. Cara mayoritas ulama ini madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, tiga madzhab niku mengatakan tertib berurutan ketika wudu niku wajib. Kenapa? Karena Allah menyebutkannya berurutan. Fagsilu wujuhakum, wajah dulu, wa aydiyakum, tangan, wamsahu bi ru'usikum, kepala, kemudian kaki. Kan berurutan Pak niku. Bila para ulama tiga madzhab niki dawuhaken tertib ketika wudu niku hukumipun wajib fardu. Artinya kalau tidak berurutan tidak sah. Tapi cara madzhab Maliki dibantah, Pak. Dibantahnya mana yang menunjukkan harus wajib ketika Allah nyatane Allah Ta'ala niku nggunakake wau. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian.
kan tidak harus berurutan, tapi semuanya harus dibasuh. Nah, coba contohnya, Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr datang. Niki tidak harus berurutan. Bisa jadi Zaid dulu yang datang atau Amr dulu yang datang, tapi yang jelas kedua-duanya datang. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Niku tidak harus wajah dulu, yang penting semuanya dibasuh. Saged paham niki? Nah, kalau semisal harus berurutan, niki cara madzhab Maliki. Kalau semisal wajib berurutan itu seharusnya Allah niku dawuh ngangge summa atau fa. Seharusnya ngeten, fagsilu wujuhakum summa aydiyakum ilal marafiqi summa msahu bi ru'usikum wa summa arjulakum ilal ka'bain. Urutan summa itu artinya kemudian, atau fa juga artinya kemudian. Fagsilu wujuhakum fa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum fa arjulakum. Seharusnya ngoten, menggunakan summa atau fa. Yang membedakan summa kalian fa, nek summa niku kemudian tapi jaraknya agak lama nih. Jadi misalnya Ja'a Zaidun summa Amrun, Zaid datang kemudian Amr, niku jedanya agak panjang kalau pakai summa. Tapi kalau pakai fa, niku jaraknya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Ja'a Zaidun fa Amrun, karena Zaid datang kemudian Amr, jaraknya dekat. Jadi bon terus cara madzhab Maliki, cara menurutku ya ora wajib berurutan. Nyatane Allah mengatakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum pakai wawu. Saya paham ini. Nah, jadi letak perbedaannya itu di satu huruf saja, Pak. Satu huruf. Iki berarti pun para ulama madzhab. Nah, bila kula eling pas nanti debat kali tiyang nih, Pak. Ya saya itu. Jadi kita itu tidak usah ikut ulama-ulama, tidak usah ikut madzhab. Kita langsung ke Quran dan As-Sunnah. Ngeten Pak, kalau tanglet. Saya tanya Pak sama jenengan. Ketika jenengan wudu, saya ngaten. Prakteknya pripun? Saya tanya ngaten. Di wajah dulu, kemudian tangan sampai kaki. Wes. Cara jenengan misalnya wudu kaki dulu berani enggak? Ya itu dasar. Bertentangan dengan Al-Qur'an. Terus diingutip dawuh niki ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wajhakum. Lah mana yang menunjukkan harus berurutan? Nah, ini kan jelas. Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum dan tangan kalian. Nah, di situ dan kan bukan kemudian. Yang baik ulama ini Pak. Nah, seharusnya kalau harus berurutan itu menggunakan summa. Faghsilu wujuhakum summa aydiyakum, atau pakai fa, faghsilu wujuhakum fa aydiyakum. Nah, berarti jenengan secara tidak langsung praktek usul jenengan itu mengikuti pendapat madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, tapi jenengan boten saja. Kalau saya pribadi Pak ngomong, saya berani wudu kaki dulu. Saya mengikuti madzhab Maliki. Kaki terus wajah, maksudnya nyungsang pokoknya. Tidak harus berurutan, boleh sama menurut madzhab Maliki. Karena apa? Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Itu pakai waw. Dan nek cara kula malah lebih logis madzhab Maliki. Lebih logis karena di situ mengatakan Allah terjemahkan dengan menggunakan waw. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Tidak faghsilu wujuhakum summa aydiyakum atau faghsilu wujuhakum fa aydiyakum. Nah, tapi madzhab tiga niki didukung dengan hadis Nabi. Di dalam satu riwayat Kanjeng Nabi niku dawuh, awalilah ibadahmu dengan apa yang telah diawali oleh Allah Ta'ala. Maknane nek Allah jelasno urutan ya kuwi kudu nurut. Nah, sehingga dari hadis niku kemudian difahami oleh tiga madzhab, difahami oleh mayoritas ulama, madzhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan termasuk ulama-ulama Salafi berpendapat bahwa ketika wudhu niku harus berurutan berdasarkan urutan Al-Quran dan berdasarkan hadis Nabi tadi. Jadi dalam hal ini madzhab Maliki ini dianggap madzhab minoritas, karena hanya madzhab Maliki yang mengatakan wudhu itu tidak harus berurutan dengan dasar
Allah mengatakan wa aidiakum, bukan fa aidiakum atau summa aidiakum. Nah niki yang sing melakukan itu istihad niku boten gampang kados ngoten. Lah kula jenengan nek boten mampu istihad ngikuti ulama mawon. Aja sok-sokan harus langsung kita harus belajar Quran dan As-Sunnah. Lah nek jenengan anjen paham betul napa-napa. Minimal syaratnya wae, syaratnya istihad minimal Pak. Jangan kepengen saya kita enggak usah madhab-madhaban, kita enggak usah niru ulama-ulama salaf, enggak usah. Kita langsung ke Quran dan As-Sunnah. Oke, silahkan, tapi syaratnya minimal Anda harus satu hafal Quran, atau itu minimal. Tidak hanya hafal tapi harus paham betul asbabun nuzulnya Quran, paham betul tafsirnya Al-Quran, paham betul lughat atau bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, paham betul tentang ilmu balaghah, sastra Arab, badi' ma'ani bayan harus paham. Paham betul tentang usulul fiqh. Nah, kalau Anda tidak paham semua, nanti pemahaman Anda sesat, ngawur. Apalagi kalau Anda itu isinya dengan terjemah Quran, ya jelas sesat. Karena terjemah itu belum bisa mewakili Al-Quran. Ini kadang kula nek ngomong kalih tiyang sing boten purun madzhab ngoten. Nah, mila kula ajak panjenengan sedaya niki boten usah sok-sokan langsung pengen istihad piyambak. Ikuti ulama-ulama mawon aman wae. Aman. Di samping aman ora boten pusing-pusing. Apal Quran iki boten gampang, apal hadis ribuan iki boten gampang. Nggih, saya ulangi lagi, dados furudul wudu atau arkanul wudu, rukunnya wudu atau fardune wudu niku ada 6. 4 diantaranya niki ittifaq, para ulama sepakat harus dilakukan, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. 2 diantaranya yaitu niat dan tartib niki khilafiyah, ada perbedaan di kalangan ulama. Lah kula piyambak dan mayoritas umat Islam di Indonesia niki kan madzhab Syafi'i. Terus nek cara kula wudu niku nggih sing wajib dilampahi niku wonten 6, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kali, dan harus niat juga harus tartib. Niki yang saya ikuti mulai dari kecil sampai sekarang. Nah, karena saya mengikuti madzhabnya Imam Syafi'i dan madzhabnya mayoritas ulama. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama niat ya. Al-awwalu an-niyat. Pun sepakat ya, niat niki menurut madzhab Syafi'i termasuk furudul wudu, termasuk rukunnya wudu. Fayanwi raf'al hadasi awil wudu awit toharah lis shalah. Dados niat ketika wudu niku niate macam-macam Pak. Saged panjenengan niat misal aku niat menghilangkan hadas, ngoten pun cukup. Nek cara bahasa Arabe nawaitu raf'al hadas. Cukup niku pun. Nggih. Nawaitu raf'al hadas. Aku niat menghilangkan hadas. Atau niat wudu, ngoten tok pun sah. Aku niat wudu. Kalau dalam bahasa Arab nawaitul wudu pun sah. Jadi jenengan basuh muka alih kerentet aku niat wudu, itu pun sah. Atau awit toharah lis shalah, aku niat bersuci untuk sholat. Nawaitu toharah lis shalah, aku bersuci untuk saya gunakan untuk sholat. Ini kisah. Atau niat nawaitu ada al wudu, aku niat wudu. Atau nawaitu fardhal wudu, aku niat fardhune wudu. Terus walhasil niat wudu itu tidak harus tidak harus seperti yang ditulis di fasolatan itu Pak. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhan lillah. Tidak harus seperti itu. Jadi yang penting jenengan niate niku dianggap sah dening para ulama. Di antara contohnya seperti saya niat menghilangkan hadas, boleh. Saya niat wudu, boleh. Saya niat bersuci untuk sholat, boleh. Saya berniat melaksanakan fardunya wudu, boleh. Itu niat. Dan menurut madzhab Syafi'i niat ini harus berbarengan dengan ketika membasuh wajah.
membasuh wajah. Membasuh wajah artinya kerentek nawaitul wudu atau nawaitul thaharah lis shalah atau nawaitu tadi simpun kula jelasake. Asani yang kedua, fardune wudu sing nomor kalih ghuslul wajhi. Membasuh wajah. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lihyaini wa 'ardan ma bainal udunain. Membasuh wajah ketika wudu niku sing wajib dibasuh atas sampai bawah niku mulai min manabiti sya'ri ra'si, mulai tempat tukule rambut, Pak, sampai dagu. Sampai napa? Dagu. Jadi mulai tukule wudu, tukule rambut. Jadi artinya kalau ada orang berwudu, nggih, berwudu kok sing dibasuh cuma bathuke mawon. Tidak sampai ke sini atau sampai sini tok. Sini enggak. Maka wudunya boten sah. Wudunya boten sah. Terus minimal mulai min mana binti sya'ri ras ini sampai ke dagu sini. Nah, bila kalau anjurkan nanti kan dengan wudu niku mulai sini, antar sini Pak, bisa basuh semuanya sampai sini. Jadi jangan ngeten tok. Boten sah. Karena sini berarti boten terkena air. Terus ngeten. Oke, sampai sini. Kalau kanan kiri ini jalan apa sing wajib dibasuh niku ma bainal udunain, antara telinga sampai telinga. Telinga betul wajib. Terus sampai kena telinga ngeten niki. Nah, iki harus dibasuh. Sampai sini dah. Niku minimal semonten iki ketika basuh wajah. Oke. Lah sing wajib dibasuh wajah niku napa? Semua yang ada di wajah. Semisal wonten bulu-bulu, nggih wajib dibasuh. Kalau alis, idep, wulu, itu wajib dibasuh. Termasuk jenggot. Nah, cuma dibedakan mangke nek jenggote jenengan niku termasuk kategori jenggot tebal, nggih. Niku tidak harus sampai ke dalam-dalam, cukup luarnya saja juga cukup. Tapi nek jenggote tipis, nggih, niku harus dohir batin kudu basah. Pelanggarane napa niku jenggot sing ketel niku mboten ketinggal kulite. Nah, niku mboten ketinggal kulite. Niku cukup luarnya mawon, Pak. Tidak harus sampai dalam-dalam. Nah, dalam-dalamnya itu sunnah. Kalau jenggote ketel, termasuk kudeng. Kudeng niki nek ketel yang wajib dibasuh itu hanya luarnya saja, dalamnya itu sunnah, tidak wajib. Nah, kalau jenggotnya niku tipis, itu harus dohir batin, harus kena air. Termasuk jenggotnya wong wedok, misalnya wong wedok anu jenggote Pak, misalnya. Nah, misalnya wonten wong wedok ana jenggote niku meskipun jenggote tebel niku wajib dibasuh dohir batin. Tapi nggih ora wong wedok jenggote semisal semisal wonten, nah, itu wajib dibasuh semua. Kalau jenggote yang ekstrim. Oh, nggih, terus yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Nomor 3, asalisu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai ke dua siku. Sampai ke dua siku. Nah, kata membasuh niki Pak, nggih, kata membasuh niku harus dengan air yang mengalir. Beda dengan mengusap. Nah, niki jenengan kedah bedake antara membasuh dengan mengusap. Membasuh niku artinya airnya harus mengalir. Saya pernah melihat beberapa orang praktek wudunya salah ketika membasuh tangan. Basuh tangan yang tenang kan. Jadi Pak wudu niku Pak nggih ulah nggih. Wudune niku anggere usap ingin. Niki mboten sah. Harus airnya mengalir. Harus airnya
niku. Jadi ghusl yadaini niku airnya harus mengalir. Ketika jenengan wudune ngangge keran mesti mengalir nek keran Pak. Nah, kalau pakai bak niku harus ngeten. Terus supados airnya niku saged mengalir dan harus rata, tidak boleh ada yang kelewatan. Jadi keran ini enggak perlu gini, enggak perlu gini. Nah, dikocok-kocok hukumnya sunnah. Kalau pakai keran itu sunnahnya dari sikut dulu Pak, sikut dulu. Kalau keran, oke. Jadi kalau keran, misalnya keran Pak, oke. Jadi saya bikin baru bawah. Kalau pakai bak, itu bagusnya dari jari dulu. Di ujung sikut ini malah kangeran Pak. Kangeran. Jadi nek keran, itu saya ini sikut dia. Ya, sikut baru bawah. Nah, angin misalnya ngangge bak wudu niku pula niku saene dijiri terus baru siku. Yang jelas harus rata semua mulai ujung jari sampai ke dua siku. Nek saya jenengan lebih, yang paling baik dilebih dulu. Itu kan di Al-Qur'an kan ilang marofik kan dari langsung tidak dijelaskan. Enggak harus itu dari di Al-Qur'an. Kenapa? Mulai dari sampai ke Di Al-Qur'an memang? Di tangan tadi sampai dari ini sampai ke situ kan? Wa aydiyakum ilal marafiqi. Oh ngoten. Nah, nggih. Nah, itu kan penjelasan. Jadi saya pernah belajar itu ternyata ini kalau di Al-Qur'an ya ikut itu. Oh, nggih. Nah, nggih. Terus ngeten leres. Kalau kita melihat dawuh secara lafziah memang dianjurkan. Allah Taala dawuhkan wa aydiyakum ilal marafiqi. Berarti jari juru ngoten. Nah, karena ini harus masuk ke juru ke kuku ini. Nggih. Makanya begini di. Nggih. Bener, tapi ini mboten wajib Pak nggih. Terus memang kalau menurut madzhab Syafi'i terutama. Jadi dibedakan antara wudhu dengan air keran dengan apa pula. Dengan pula. Dengan bak. Jadi kalau air yang mengalir dengan keran itu dianjurkan siku dulu niki sih. Nah, sampai ke ujung jari sampai dalam-dalamnya niki harus semuanya kena. Nah, mila jenengan misalnya kukunya niku kotor yang saya harus dibersihkan dulu. Khawatirnya nanti air tidak bisa masuk ke sela-sela jari dan ke dalam kuku. Nah, gitu. Kalau jenengan wudunya itu dengan bak, niku baiknya dari triji dulu. Sesuai dawuhipun Allah Taala wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, jadi itu tidak wajib, Yang jelas yang wajib mulai ujung jari sampai siku niku wajib. Nah, termasuk bulu-bulunya semua yang ada di sini niku wajib dibasuh semua. Nah, milo sehingga semisal ada orang niku tangannya ada tatonya. Saya tidak tahu tato itu bisa menghalangi atau tidak, tapi kados kok menghalangi air Pak. Nah, milo misalnya wonten tiyang tatonan niku wudunya tidak sah. Dia wajib menghilangkan tatonya. Kecuali ada madhor maknanya ngeten. Dia misalnya dihilangi gak berani karena sakit atau mungkin tidak punya biaya untuk menghapus tato, maka tetap dihukumi darurat dan sah. Nah, bila misalnya wonten tiyang tobat tatonan awake niku ya dianggap sah karena itu darurat. Pun kita terus membasuh kedua tangan itu tidak harus dari jari dulu Pak. Itu sunnah ketika jenengan wudunya dengan bak. Ketika jenengan wudunya dengan keran, air keran, maka disunahkan siku dulu. Selanjutnya nomor 4, ar-rabi'u mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'ri, mengusap kepala. Mengusap kepala niki nek cara madzhab Syafi'i cukup dengan sebagian mawon, Pak. Sebagian. Karena Allah Taala dawuh kan wonten menggunakan napa niku huruf ba nggih. Wamsahu biruusikum. Nah niki khilafiyah di kalangan ulama. Biruusikum niku kan ba niku artinya sebagian. Nek cara madzhab Syafi'i. Cara madzhab yang lain, nggih. Ba-nya di situ dianggap ba zaidah, ba tambahan. Artinya tidak dianggap ada gitu. Jadi ada madzhab lain mengatakan famsahu biruusikum. Niku maknanya harus semua kepala harus dibasuh. Semua kepala. Tapi dalam madzhab Syafi'i dan sebagian mawon. Sebagian itu minimal berapa? Meskipun hanya sehelai rambut niku sah.
niku sah. Lah misalnya betul nggak ada rambut ya sirahin berarti. Sirahin, misalnya pelontos nggak ada rambutnya misalnya, ya sirahin. Karena yang wajib dibasuh niku nggih kulitnya, sini kulit Pak, kulit kepala. Kulit kepala atau rambutnya minimal sehelai menurut mazhab Syafi'i. Yang kelima sekarang kelima. Saya kira pun paham nggih. Oke. Niki wonten kesunahan ngeten Pak. Nah, niki demi dengan pirsani kula Pak. Ketika mengusap kepala, ya nyuwun sewu. Niki ketika mengusap kepala, niku cara mazhab Syafi'i itu kan cukup sebagian mawon mencekap. Cara mengusap niki ada kesunahan Pak. Kanggene tiyang sing rambutnya niku pendek atau pelontos. Pendek atau pelontos. Niku disunahkan gitu. Jadi ambil air ini, kemudian diusapkan gitu. Sekali, satu, terus dua, tiga. Niki kanggene wong sing rambutnya pendek cepak dan pelontos. Kanggene tiyang sing rambutnya niku panjang dan tidak pelontos, termasuk panjang ikut kados kula ngenten. Niki kesunahan ngenten, ambil air terus satu. Niku satu Pak. Lagi ke belakang, ke depan, hitung dua. Terus ambil lagi tiga. Sunnah niku. Niku sunnah. Wajibnya cuma keset ini wajib. Tapi kalau sunnah dibasahi semua dengan cara mau dibedakan antara rambut panjang dengan rambut pendek. Antara rambut panjang itu dari depan ke bawah, ke belakang, terus kembali ke depan lagi. Itu satu, lagi ngeten, terus sampai 3 kali. Tapi ini hukumipun sunnah. Yang nomor 5, Ghusl rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki minimal niki. Lah sing perlu hati-hati niku bawah kaki Pak. Terus jenengan kalau basuh kaki niku harus kalau bisa diangkat kakinya. Saya pernah melihat itu yang wudu mboten kaki mboten diangkat angkat dikepyur dan saya khawatir kaki yang bagian bawah itu tidak terkena air dan itu tidak sah. Terus minimal kaki sampai mata kaki, itu minimal. Misalnya paling saya gitu tambahin sedikit. Yang terakhir as-sadisu at-tartib harus berurutan. Nah ini menurut mazhab Syafi'i dan mazhab yang mengatakan tartib, yaitu mayoritas mazhab kecuali mazhab Maliki, itu harus tartib berurutan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a murattiban. Nah, alasannya karena kalau kita lihat dari Allah Ta'ala itu berurutan dan prakteknya Kanjeng Nabi wudune berurutan. Nah, kalau menurut mayoritas ulama tertib niku termasuk bagian dari fardune wudu. Al-Imam Syafi'i mengatakan innallaha dzakaral mamsuh bainal maksulain wa dzalika linuqtatit tartib. Jadi Allah Ta'ala dawuh kados ngoten niku nuntut tertib niku harus tidak boleh ditawar. Oke, semanten riyen pembahasan tentang wudu, insyaallah nanti kita lanjutkan tentang sunanul wudu. Wallahu a'lam bishawab.